nama saya Oranca Margarita Almet sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Liman, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan siang ini, saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah tempat saya mengabdi, SMP Negeri Liman, dengan Ibu Marwadi Banantuan SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Oma. Apa kabar Ibu? Baik, bagaimana kondisi Oma? Sehat-sehat Ibu, puji Tuhan. Terima kasih Ibu untuk waktu yang Ibu sediakan bagi saya. Dan kegiatan ini merupakan salah satu tugas yang harus saya lengkapi dalam mengikuti program calon guru penggerak, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah terkait dengan cara mengambil keputusan. Untuk itu, lewat kesempatan ini saya akan menyiapkan beberapa soal yang mana diharapkan untuk Ibu dapat menjawab sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai seorang guru. Baik Ibu, soal yang pertama, selama Ibu menjalani tugas sebagai seorang pemimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Oma. Memang sebagai seorang pemimpin dalam lembaga ini, saya sering merasa kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan yang mana kalau sering saya lihat itu prinsipnya sama-sama baik. Nah, dalam posisi ini saya mencoba untuk melakukan suatu pengambilan keputusan yang terbaik dengan saya melakukan yang terlebih dahulu adalah analisis yang mendalam terhadap sebuah kasus atau situasi yang terjadi dalam lembaga ini. Mengapa saya harus melakukan analisis yang mendalam? Karena keputusan-keputusan yang saya ambil ini harus saya pertimbangkan dengan matang, harus terstruktur, dan keputusan yang saya ambil dalam lembaga ini juga dapat untuk saya pertanggungjawabkan. Baik ya Bu, berarti Ibu lebih memikirkan hal apa yang perlu Ibu ambil dalam setiap persoalan yang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu, misalnya kasus apa Ibu? Baik, Oma, dalam pengambilan keputusan ini dalam sebuah lembaga yang saya pimpin ini, Oma, ada sebuah kasus, dan kasus ini menimpa pada rekan sekerja, rekan guru, yang mana kalau melihat saya berada dalam posisi atau pengambilan keputusan dilema etika. Nah, dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Mama, yang pertama itu yang saya lakukan itu saya identifikasi dulu awal kasusnya ini seperti apa yang menimpa pada rekan guru saya. Terus saya masuk dan saya mulai melihat ini sebagai suatu kebajikan moral. Karena yang diperhadapkan dalam kasus dilema etika yang menimpa rekan guru saya ini, saya harus melihat bahwa dalam dilema etika ini ada 2 nilai kebajikan, yaitu diperhadapkan pada posisi benar melawan benar. Oleh sebab itu, Oma, dalam kebajikan moral ini, saya harus mengambil suatu keputusan, apakah keputusan yang saya buat ini benar atau salah terhadap rekan sekerja saya. Nah, walaupun terlihat dalam pengambilan keputusan ini ada dalam segi benar melawan benar atau dalam segi salah melawan benar, akan tetapi saya diperhadapkan pada suatu tindakan adanya ketelitian dalam menentukan apakah kasus yang saya hadapi ini terhadap rekan sekerja saya ini dia masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Itu yang harus saya dalami. Baik ya Bu, berarti Ibu diperhadapkan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu bisa menceritakan kasus terhadap rekan sekerja itu dalam hal apa? Saya menemui seorang rekan sekerja dalam lembaga ini yang mana diperhadapkan dengan dilema etika dan kebijakan moral ini. Ada permohonan dispensasi waktu yang diminta oleh rekan sekerja ini. Dia mencoba untuk membawa urusan pribadinya untuk terbawa dalam
aturan di lembaga ini. Langsung saja saya sampaikan kasusnya. Dia meminta dispensasi waktu dengan alasan orang tua sakit. Orang tua sakit sehingga membutuhkan perhatian dari rekan sekerja guru ini, sehingga ada jam dalam sebuah lembaga itu ada jam masuk, aturan masuk dan aturan pulang. Akan tetapi rekan sekerja ini meminta dispensasi waktu karena dengan alasan atau pertimbangan ingin untuk mengurus orang tuanya yang sakit dulu. Setelah mengurus orang tuanya yang sakit, baru datang ke sekolah dan melaksanakan tugasnya sebagai guru hanya sejauh mengajar di dalam kelas saja. Jika diberi tugas tambahan yang lain, itu dia dengan alasan menolak karena ingin memprioritaskan orang tua. Seperti itu. Baik ya Bu, jadi sepertinya persoalan yang Ibu hadapi sangat-sangat rumit. Nah, berdasarkan persoalan yang saya dengar, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama menghadapi kasus yang mana diperhadapkan dengan dua kepentingan itu. Baik, Mbak Oma. Nah, dalam pengambilan keputusan pastinya ada langkah-langkah yang saya tempuh berdasarkan prosedur-prosedur yang selama ini mengikat sebuah lembaga. Nah, dalam mengidentifikasi dan membuat keputusan yang pertama itu saya melihat bahwa hal ini dia mengacu pada nilai-nilai sebuah kasus atau masalah yang terjadi. Hal yang kedua, saya melihat bahwa pihak dan siapa yang terlibat dalam situasi atau kasus ini. Setelah saya melihat pada pihak yang terlibat atau siapa yang masuk dalam masalah ini, saya mulai mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan saya mencoba untuk menggali informasi-informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus atau situasi yang terjadi. Setelah itu, saya melakukan suatu pengujian dengan menempatkan kasus ini pada situasi benar dan salah maupun pada situasi benar melawan benar. Setelah itu barulah saya mulai menerapkan sebuah prinsip resolusi atau prinsip pengambilan keputusan akhir. Walaupun dalam pengambilan keputusan itu saya diperhadapkan pada sebuah dilema, akan tetapi keputusan memang harus dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan setelah saya melakukan suatu pengambilan keputusan akhir, saya melakukan tindakan refleksi. Nah, tindakan refleksi ini saya lakukan untuk saya mengkaji kembali nilai-nilai kebijakan yang dapat saya ambil dan dapat saya pertanggungjawabkan sesuai dengan konsekuensi atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam lembaga. Nah, jadi sepertinya langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sesuai dengan prosedur. Kalau begitu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus ini? Baik, Ibu Oma, dalam pengambilan keputusan itu terdapat kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi dalam suatu pengambilan keputusan, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, kita akan diperhadapkan pada situasi atau posisi di mana kita seperti ibaratnya dilema dalam mengambil keputusan. Akan tetapi kita sebagai pemimpin kita harus memperhatikan dan menelaah setiap keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan yang kita ambil ini atau kita buat ini berpihak pada setiap komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, ataukah keputusan yang kita ambil ini sudah merujuk pada nilai-nilai kebijakan, ataukah keputusan yang kita ambil ini dapat kita pertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Baik ya Bu, berarti tantangan terberat dalam membuat keputusan itu adalah lebih mementingkan bukan pribadi tetapi mementingkan sekerja dan pengalaman instansi tersebut. Yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga kita? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Baik, Mbak Oma, sampai dengan saat ini saya belum menetapkan suatu tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus di lembaga ini. Tergantung saya lihat kasusnya seperti apa dulu. Apakah mendesak atau seberapa besar kasus itu yang terjadi dalam lembaga ini.
kita bisa diselesaikan, maka kita akan menyelesaikannya secara langsung, ataupun perlu untuk dibuatkan jadwalnya, itu akan saya buatkan jadwalnya sesuai dengan prosedur penyelesaian masalah dan melihat seberapa besar kasus yang terjadi. Baik, Ibu, apakah Ibu melibatkan rekan guru atau Ibu melakukan sendiri? Sebagai seorang kepala sekolah, memang kita harus dituntut untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Dan yang saya pahami dalam hal ini, saya sering melibatkan juga ada situasi yang memang kita kepala sekolah harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan sendiri. Akan tetapi ada juga situasi di mana dalam pengambilan keputusan saya juga sering melibatkan rekan-rekan sekerja saya, dalam guru saya di lembaga ini. Saya juga melihat apakah situasinya juga perlu untuk melibatkan peserta didik, ataukah situasinya juga perlu melibatkan pihak luar seperti komite, orang tua, atau pihak-pihak instansi terkait lainnya seperti kepolisian atau puskesmas dari kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Itu saya lihat dari seberapa besar masalah atau kasus yang kita alami, baru saya bisa melibatkan berbagai komponen ini. Ibu berarti tergantung dari motif persoalan yang dihadapi. Intinya lebih melibatkan atau melibatkan langsung pemangku kepentingan atau orang-orang yang berkepentingan di sekolahnya. Dalam hal ini tentu juga tidak itu. Kalau begitu, pertanyaan yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus ini? Bahwa seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa faktor-faktor apa yang saya libatkan dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi, saya melihat seberapa besar masalah yang ada, persoalan yang ada, dan semua komponen-komponen sekolah pun seringkali saya libatkan, sehingga persoalan yang terjadi tidak untuk menjadi konsumsi saya pribadi sebagai pimpinan, tapi menjadi konsumsi kita semua yang ada di lembaga pendidikan ini. Yang dilakukan demi kenyamanan sekolah saya. Bagi Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan yang dihadapi tentang keputusan? Pertama, melihat setiap polemik yang terjadi dalam lembaga pendidikan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa semua persoalan ada jalan keluar. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan ini, yang perlu saya lakukan adalah saya harus melandasi semuanya dengan nilai-nilai kebajikan di dalam diri, dan prinsip pengambilan keputusan menentukan paradigma berpikir dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Dan yang terakhir adalah setiap pengambilan keputusan yang dilakukan harus dapat bertanggung jawab. Demikian Ibu Oma yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dalam menghadapi setiap persoalan yang Ibu hadapi sepanjang masa memimpin, dan besar harapan saya dapat melakukan sesuai yang apa yang diinginkan agar tidak merugikan dunia negara. Itu saja, dan terima kasih atas kesempatan dari saya, dan Terima kasih, sukses selalu untuk Ibu Oma, Tuhan Yesus memberkati.